Oke, makasih udah ada kesempatannya. Saya penasaran sama judulnya nih. Yesus Sang Pencipta Bangkit katanya. Yesus Sang Pencipta Bangkit nih maksudnya gimana nih? Yeshua HaMasyiah adalah sang pencipta segala sesuatu, pernah datang ke dunia 2000 tahun yang lalu melalui Bunda Maria dan memberikan Ya. kasih karunia keselamatan di atas kayu salib. Dia mati dan bangkit pada hari yang ketiga, sehingga semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Oh gitu. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Iya, Kirain belum bangkit gitu. sudah Yesus bangkit kakak sayang. Oh sudah bangkit. Iya, Sekarang makanya di hari zaman ada kebangkitan karena Yeshua sudah bangkit. sekarang sekarang gimana? Sekarang Yeshua ada di Hasyamaim, Hasyamaim itu apa tuh? kekekalan, Mbak. Oh Kalau kekekalan berarti tidak terlihat. bahasa awamnya itu surga katanya, tapi kalau di kita itu adalah Syamaim, Firdaus, Began Oh di Eden. Firdaus sekarang. Ya, Oh gitu. unik John, ya. Maaf Mbak Mikana nih kitabnya apa ya? Nama kitabnya? Ya, kitabnya adalah Kitab Tanah, Kitab Tanah. kitabnya bangsa Maksudnya Israel. kalau Islam kan kitabnya Al-Quran gitu. Hmm. Kitab Kalau Mbak Mikana nih, nama kitabnya apa? Kami menggunakan kitab Tanah, kitabnya bangsa Israel. Oh gitu. Tanakh. Tanakh itu terdiri dari Torah, Ketuvim, Nevi'im, dan kemudian kitab Habesorah. Habesorah ini adalah cerita kisah dari Yeshua atau disebut Injil. Oh Injil Iya, gitu. Injil. Masalahnya gini. Ada kan di Qurannya Mbak kan Injil, Taurat, disuruh Ada. belajar kan di sana kan? Disuruh Iya belajar ke ada. sana kan? Kalau kalau ini nggak ada kaitannya dikit ya. Saya mau tanya, duluan mana ayam daripada telur gitu? Yang mana yang duluan diciptakan gitu? Masalahnya sering lihat Mbak Mikana nih kalau gabung pasti berkaitan dengan ruh gitu. Dengan Sebetulnya apa? ruh itu ada ya berkaitan dengan Tuhan gitu kan. Hmm. Sama halnya membahas tentang telur dan ayam itu tak akan ada sudah nggak ada habisnya Oh, gitu. pasti ada. Kalau kita percaya Dafar Elohim, firman Tuhan, kami hanya percaya Dia menciptakan ya terlebih dahulu itu adalah hewan. Ya, jadi Oh, bukan hewan gimana benihnya. diciptakan? Ya, termasuk yang merayap, yang di darat ataupun yang ada di laut. Ya, Oh jadi bukan gitu. diciptakan telur ikan, bukan. Bukan diciptakan bayi, sapi atau bukan. Dia menciptakan dalam Kejadian 1 ayat 25. Kejadian 1 ayat 25. Jadi kita berdasarkan firman ya, Mbak. Ya. Jadi bukan bukan Elohim Elohim menjadikan binatang liar di darat menurut jenisnya Ya. dan hewan menurut jenisnya. Jadi di sini bukan dikatakan telur dan binatang merayap. Nah, binatang merayap kita tahu adalah ular ya. 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 Jadi tidak ditulis di sini diciptakan telur ular tidak, tapi segala binatang merayap di tanah menurut jenisnya. Dan Ya. Elohim melihat bahwa semua itu baik. Oke. Ya. Ya. Kalau masalahnya kan saya Masa sering lihat masalahnya Mbak sesuai dengan firman. Kalau ngomong tuh ada datanya. iya betul ada datanya. Kalau masa berkaitan dengan itu katanya Yesus sekarang berada di surga gitu. Yesus sang pencipta kan udah bangkit. Sekarang berada di surga, Hmm. ya kan? Dia sekarang berada di surga. Yesus sang pencipta tuh kan Yesus tuh sendiri yang menciptakan gitu kan. Yesus yang menciptakan langit dan bumi dan ibu bapaknya gitu. Ini coba ulangi lagi Saya pertanyaanmu Mbak. penasaran aja. Yesus sang penciptakan tuh udah bangkit tiga hari yang lalu. Pokoknya sekarang berada di surga gitu kan. Kan Yesus tuh yang sang pencipta kan menciptakan semuanya, segalanya itu ibaratnya ya.
Kalau Yosua itu yang menciptakan semuanya, Yosua juga kayak menciptakan ibu dan bapaknya gitu. Kolose 1 ayat 15 sampai 20 ya, bahwa Yeshua HaMasyiah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan maupun tidak kelihatan. Segala sesuatu dijadikan atau diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Dia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada dalam Dia. Jadi semua yang ada di alam semesta ini termasuk Mbak dan Bunda Maria adalah diciptakan Yeshua HaMasyiah. Oh, gitu. Ya. Kalau memang Yesua yang menciptakan semuanya, lalu kenapa Yesua bisa dilahirkan? Itu buktinya Dia maha kuasa, maha hadir, maha segalanya. Dia bisa datang ke dunia, ke umat ciptaannya melalui Bunda Maria. Wow, haleluya, haleluya. Dan juga ada tujuannya, Mbak. Bukan asal-asal lucu-lucu gitu ya, supaya aku hebat, aku bisa hadir ke tubuh Bunda Maria. Bukan gitu. Dia mau datang menyelamatkan kita. Karena Dia mau memberikan darahnya bagi kita di atas kayu salib, dan juga menggenapi nubuatan di Kejadian 3 ayat 15. Ya, ini saya bacakan dulu. Jadi Yosua ini disalib, Bunda? Ya. Ya, betul. Ya, Yeshua disalibkan. Ya, Yesua disalib. Kalau Yesua itu Tuhan kan, pencipta, Dia yang mengatur segalanya. Kenapa bisa disalib? Ya, Yeshua sedang melakukan hukum penebusan. Dia menebus saya dari kutuk kematian dan kutuk dosa hukum Taurat pemberontakan leluhur saya. Dia mati untuk menebus kami. Ya, Oh, dari gitu. kutuk maut. Seharusnya Kalau bisa ditebus, berarti kita juga bisa ditebus dong dosanya. ya, kalau Penijan Anda bisa percaya, ditebus. ya. Kalau Anda percaya, makanya channel ini ada. Kalau Anda percaya bahwa Yeshua adalah Tuhan, mati bagiku dan bagimu, maka kamu itu akan mengalami penebusan. Kamu percaya bahwa Dia mati di kayu salib untuk menebus dosaku, dosamu, ya, dosa Anda. Jadi Yosua mati di kayu Kak, salib. kamu selamat. Ya, dengar dulu Kakak. Yosua Jadi dia- mati di salib. Jadi Kak, dengar dulu Kakak cantik, Kalau dia Uni, memang Uni. pencipta, Itu yang penting tadi. Jadi kalau Kakak percaya Yeshua HaMasyiah telah mengampuni dosa-dosamu di atas kayu salib, kamu selamat masuk surga. oh gitu. Mm-mm. Kalau Mang kemudian Yosua kamu itu bisa dilepaskan. pencipta kan, kok bisa dia mati Dengar dulu. gitu? dan terlebih lagi kamu dilepaskan dari setiap ikatan-ikatan belenggu-belenggu dosa. Ya sama juga ya Apapun ceritanya kelemahan. kayak telur dan ayam tadi. Tuh, jangan kamu samakan. Maksudnya samanya di mana? Jangan Telur dengan samakan. ayamnya. Ya. Ya, Emang kalau gue deh. kami ya dalam Islam kalau kaji tentang hal-hal seperti itu nggak ada ujungnya gitu. Apalagi bicara tentang ruh. Maksudnya gimana, Kak? Iya, kalau bicara tentang Tuhan itu ujung-ujungnya kita gila gitu. Nggak bisa dibahas itu. Tentang pencipta Berarti ini kalau yang menciptakan. itu kalau kita menyembah iblis, semakin kita mengenal iblis, semakin kita gila. Tapi kalau kita semakin mengenal sang pencipta yang sejati, yang namanya Yeshua HaMasyiah, kita makin waras, makin cerdas, makin pintar. Gitu, Mbak. Ya kalau kamu bilang, mohon maaf ya, kalau kamu bilang semakin mengenal sesembahanmu, kamu makin gila. Ya itu Tuhan apa enggak sih? Karena gini, kalau kita semakin dekat dengan iblis, semakin kenal dengan iblis, apalagi semakin berbaur dengan iblis, semakin mendarah daging iblis itu di dalam tubuh jiwa dan roh kita, maka kita pun akan gila, nggak waras memang, bisa kerasukan gini, gitu. Iya, iya. Terus saya juga penasaran. Saya juga penasaran. Tapi sama- Kak, sama itu. bentar Kak. Tapi kalau kita semakin mengenal Sang Pencipta yang sejati, semakin mendarah daging Roh Kudus itu dalam diri kita, ya, yaitu Yeshua HaMasyiah, maka kita semakin waras, semakin damai sejahtera, semakin cerdas, semakin berhikmat,
bukan gila kakak. Makanya ini perbedaan kita mengenal Tuhan yang benar dan Tuhan yang palsu. Kalau kita memang semakin mengenal Tuhan yang palsu itu, maka semakin gila, nggak waras. Tapi kalau kita semakin mengenal Tuhan yang sejati yang namanya Yeshua HaMasiah, kita semakin waras, cerdas, pintar, dan damai sejahtera dan selamat. Haleluya. Betul. Gini ya, Kak, sama halnya dengan tadi, katanya Yesus Sang Pencipta. Kalau memang Yesus Sang Pencipta, dia mampu menciptakan orang tuanya sendiri, tapi dia dilahirkan lewat orang tuanya gitu. Ya itu dia buktinya Maha Kuasa. Dia bisa datang ke dunia melalui proses kelahiran, melalui ciptaannya, dan juga untuk menyelamatkan kita. Ya. Iya. Tuhan itu gimana ya? Tuhan tuh ndak bisa, harusnya Tuhan itu udah berdiri dengan sendirinya, udah ada dengan sendirinya, bukan di sini kan Tuhannya dilahirkan lalu disalib mati. Di mute. Dari tadi kan kamu yang bertanya, sekarang saya yang bertanya. Oke. Dengan iman yang kamu imani, ya. Satu aja pertanyaan saya. Di dalam surat Quran kamu, saya nggak tahu kamu baca Quran apa enggak. Di sana tertulis surat Hud ayat 7, surat Hud ayat 7. Ya kan? Ya. Dialah menciptakan langit. Dialah menciptakan langit, ya kan? Ya. Benar nggak? Sekarang pertanyaan saya, dia ini ditulis bahwa Tuhanmu itu adalah zat yang menciptakan Ya. langit. Pertanyaan saya adalah dia zat apa? Zat padat, zat cair, atau zat Oke. kimia apa? Maaf ya, sebelumnya Bunda Kazim sama Mbak Mikana ya. Di sana dikatakan dia adalah zat yang menciptakan. Di sana ada Z di depannya, Mbak. Adzat. Zat ya, bukan zat. Kalau Nggak ada zat bedanya, tuh Mbak, zat bisa dengan cair, zat. bisa padat. Ada Tapi D- kalau zat ada itu D dengan dia tidak berdiri ada D sendiri. itu Tunggu ada bentar. bedanya. Bunda Kalim, tunggu bentar Bukan Bunda benda Kalim. kali Mbak Kaim, Mbak, jangan salah baca. Ya Mbak Kaim. Kalau di sana tuh tulisannya zat, bukan zat. Zat tuh yang berdiri sendiri. Yang Maha Tunggal, yang Maha Esa. Bukan zat. Kalau zat itu mungkin berupa benda atau zat, bisa berbentuk cair atau padat. Tetapi dia adalah zat yang berdiri sendiri, yang menciptakan, Tuhan Allah gitu. Zat. Iya, zat di sana tulisannya, bukan zat ya. Mohon maaf. Zat apa? Nah, bukan zat. Kalau zat bisa padat, bisa cair, bisa gas. Tapi di sana adalah zat. Zat itu berdiri sendiri. Tapi Tuhan tafsirannya pencipta nggak langit ada dan kayak bumi. gitu, zat. Di situ dibilang berdiri sendiri. Ya maksudnya zat itu Tuhan gitu. Tuhan pencipta gitu. Tapi nggak ada tulisannya di sana, Mbak, gitu, penerangan Iya. bahwa zat itu adalah yang berdiri Kalau sendiri. dalam Al-Quran Berarti itu, tanpa kalau dalam asumsi kitab, dong. ya, kalau dalam Al-Quran itu, dalam kitab tuh ditulis ada beberapa yang bisa ditafsirkan kalimatnya, ada yang enggak, misalnya Yasin, gitu, artinya beda gitu. Ada yang alif lam ra, enggak ada. Itu hanya Tuhan itu sendiri yang tahu maksudnya gitu. Ini aja, Mbak, sekarang bertuhan ini bukan sekedar pengetahuan, tapi ini bicara kuasa, Mbak. Kuasa. Iya betul sekali. Ya, Ya, ini kita bicara sharing aja ya. kuasa. Saya nggak Bagaimana tahu, kita, gitu, saya nanya, iya, gitu. bagaimana kita bisa menang atas kuasa-kuasa yang ada di dunia ini, Mbak? Ya, Ya. Mm-mm. termasuk kuasa, kuasa yang sedang saat ini bekerja gitu loh, di antara orang-orang durhaka, kata orang kitab suci. Iya, Termasuk betul. apa? Pemberontakan, nafsu, hawa nafsu, ya, Iya. kesenangan gitu loh. Kesenangan. Bagaimana kita bisa menang dari sini? Itulah bertuhan itu sekarang, Mbak. Bukan hanya sekedar pengetahuan gitu loh. Iya. Ya, bukan hanya Sebetulnya sekedar kita kalau- berpesta pora atau mengejar kesenangan-kesenangan dunia, karena waktunya sudah sangat dekat, Mbak. Sudah sangat singkat. Waktu apa itu? Sudah sangat dekat gitu loh. Waktu apa yang sangat dekat? Waktu kedatangan Yeshua. Oh, Yesus mau datang lagi. Iya, dia datang lagi. Dia dibuatkan akan datang lagi.
Karena dia harus Kapan di nubuat mengembalikan itu dikatakan Israel, Yesus Mbak. akan Dia harus datang lagi? mengembalikan Israel. Kapan Yesus itu akan datang lagi dalam nubuat tersebut? Secepatnya, kalau tanda-tandanya sekarang sudah Apa itu tergenapi tanda-tandanya, semuanya. Mbak? Secepatnya. Kalau bait suci yang ketiga di Yerusalem itu berdiri, maka dia akan segera datang. Sungai suci. Bait suci yang ada di Israel, Mbak, bait suci yang ketiga. Oke. Dia akan segera datang. Makanya yang tertinggal ada 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Yang bodoh akan tertinggal, yang bijaksana akan bersama-sama dengan Yeshua. Oh gitu. Kalau yang bijaksana itu ada ruah Elohim di dalamnya, ada Roh Kudus tinggal di dalam kita. Tapi kalau tidak bijaksana, Roh Kudus tuh nggak akan tinggal dalam kita ya. Anda hidup dengan keinginan dagingmu. Oh gitu. Mau selingkuh ya selingkuh, mau zina ya zina, mau mencuri ya mencuri, mau berbohong ya berbohong. Iya. Betul. Mbak, sekarang bagaimana kita bisa menang dari semuanya itu, Mbak? Itu aja sih. Mm-mm. Itu kuasa, itulah kuasa. Kita bisa menahan kedagingan kita, itu kuasa. Iya. Kayak mana Mbak bisa menang? Gak usah selingkuh, gak mencuri, gak berbohong, gak korupsi. Gimana bisa menang? Itu kedagingan. Bagaimana kita mematikan kedagingan kita? Itu hanya bisa dimatikan kalau kita hidup oleh Roh Kudus, Ruach HaKodes. Iya, betul. Kalau Penyakit Anda sakit, Anda bisa sembuh tanpa harus minum obat, itu kuasa. betul. Itu kuasa, Kalau Mbak. kalau bicara tentang itu kan hal-hal gaib seringnya ya. Ada yang Pasti, perlu, iya. ada yang nampak dan ada yang tidak nampak. Kalau masalah yang Tuhan tuh kan, kalau menurut saya nih ya, masalah Tuhan tuh ada yang perlu dipakai logika, ada yang tidak perlu memakai logika gitu. Kalau iman tidak bisa pakai logika, karena apa? Yeshua bisa merubah air menjadi anggur. Rumus Betul. kimia mana yang bisa merubah H2O? Ya, itu rumus kimia air menjadi anggur. Itu logika. Oke, Anda saya ulang lagi berlogika. pertanyaannya. Sebentar, Mbak, Anda saya ulang lagi berlogika. pertanyaan. Adam itu dari debu tanah. Di mana logikanya, Mbak? Betul sekali. Nah, itulah saya ulang lagi Terima kasih pertanyaannya. ya. Masih kepikiran saya tentang tanda-tanda Yosua bangkit tadi. Tanda-tanda Yosua Bukan bangkit itu ada lagi, berapa? dia akan datang kembali. Bukan bangkit lagi, dia sudah bangkit. 2000 tahun yang lalu Yesus sudah bangkit. Sekarang kita sedang menunggu kedatangannya kembali, Mbak. Nah, kalau dia sudah datang kembali, waduh, siap sedialah karena disitulah saatnya. Jadi kalau kita nggak percaya di saat itu dia datang, ya kita nggak hidup dalam roh, maka kita akan dicampakkan. Kita nggak akan bisa masuk surga. Ya, tanda-tanda dia akan datang lagi itu apa sekarang itu? Tanda-tandanya Mbak. saya mau nanya. Nah, Mbak, gini, Yesus menyatakan ya, tidak ada seorang pun yang tahu dia datang kapan. Tapi Yesus sudah menyampaikan ketika dia datang, siap sedialah supaya kita jangan ketinggalan. Nah, makanya apa yang kita lakukan, mumpung masih ada waktu, kita bertobat sungguh-sungguh. Kita sungguh-sungguh percaya kepadanya, taat dan setia kepadanya. Dia telah mengampuni dosa-dosa kita di atas kayu salib. Dan jadi kapanpun dia datang, kita sudah siap sedia, kakak. Nah, itu. gitu. Ya. Oke, kakak, terima kasih ya sudah bertanya ya. Adonai Yesus HaMasiah mengasihimu, kakak sayang.